Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, angin berembus pelan di desa Tegalrejo, sebuah desa terpencil di pinggir hutan Jawa Tengah. Rumah-rumah kayu berderet sederhana. Sebagian besar sudah gelap karena warga desa terbiasa tidur lebih awal. Namun di salah satu sudut desa, sebuah rumah kecil milik seorang pedagang kain bernama Darto masih menyala lampunya. Darto duduk di ruang tengah, menghitung hasil jualannya hari ini. Tumpukan uang lusuh diletakkannya di meja kayu reot. Namun wajahnya tidak bahagia. Uang itu tidak seberapa, bahkan mungkin hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Ia mendesah panjang, matanya melirik ke arah rumah tetangganya yang tampak jauh lebih besar dan terang benderang. Dasar hidup sial, gerutunya lirih. Orang lain bisa kaya, bisa punya sawah luas, punya ternak banyak. Aku, jual kain seharian cuma dapat recehan. Sampai kapan aku hidup begini? Darto memang terkenal tamak dan iri hati. Setiap kali ada tetangga yang sukses, dadanya terasa panas. Ia selalu merasa dirinya lah yang paling pantas mendapatkan kekayaan, bukan orang lain. Beberapa hari belakangan, pikirannya semakin gelisah. Ada gosip beredar di desa, katanya salah satu juragan kaya di desa sebelah mendadak bisa membeli tanah luas hanya dalam semalam. Padahal sebelumnya orang itu hidup pas-pasan. Konon, ia mendapatkan kekayaan setelah melakukan pesugihan, perjanjian dengan makhluk gaib yang haus tumbal. Kabar itu membuat dada Darto semakin sesak. Ia mulai berpikir, mungkin kekayaan memang tidak bisa diraih dengan kerja keras, melainkan dengan jalan pintas yang kelam. Beberapa malam kemudian, Darto duduk di warung kopi dekat pasar. Warung itu sederhana, hanya ada lampu minyak yang menggantung redup. Beberapa lelaki desa berkumpul, membicarakan berbagai hal sambil menyeruput kopi pahit. Obrolan malam itu berubah menjadi cerita mistis. Seorang lelaki tua bernama Mbah Karyo dengan suara parau mulai berbicara. "Kalian tahu juragan di desa sebelah itu, kan? Yang mendadak kaya raya?" tanyanya sambil melirik satu persatu wajah yang mendengar. Beberapa orang mengangguk. "Itu bukan kaya biasa. Dia ikut pesugihan malam pertama." Tumbalnya, keperawanan gadis pengantin. Suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik di luar warung yang terdengar. Pesugihan malam pertama. Darto menyahut. Matanya menyipit penuh minat. Mbah Karyo mengangguk pelan, lalu mendekatkan wajahnya. Suaranya semakin lirih. Pesugihan itu paling keji. Siapapun yang melakukannya harus menyerahkan keperawanan istrinya di malam pengantin. Bukan dia yang menyentuh duluan, tapi makhluk gaib hitam besar yang datang menjemput. Sebagai gantinya, si suami akan diberi kekayaan berlipat-lipat. Sawah, emas, dagangan, semua akan lancar. Tapi, Mbah Karyo berhenti sebentar, menatap tajam ke arah Darto. Ada harga yang harus dibayar. Istri yang jadi tumbal tidak akan pernah hidup tenang. Ia akan dihantui setiap malam, tubuhnya disiksa, dan biasanya berakhir mati muda. Beberapa orang yang mendengar langsung merinding. Ada yang meneguk kopi terburu-buru, ada yang memilih mengalihkan pandangan. Namun berbeda dengan mereka, dada Darto justru berdegup kencang. Kata-kata, kekayaan berlipat-lipat, terus terngiang di telinganya, menenggelamkan bagian peringatan tentang kematian istri. Matanya berbinar, seolah menemukan jalan pintas menuju mimpi yang selama ini tak pernah terwujud. Sepulang dari warung kopi, Darto tidak bisa tidur. Di ranjang kecilnya, ia berbaring gelisah. Matanya menatap langit-langit bambu. Suara jangkrik seakan berganti menjadi bisikan yang mengulang-ulang kata-kata Mbah Karyo. Pesugihan malam pertama, kekayaan berlipat-lipat, keperawanan pengantin. Darto menelan ludah. Tubuhnya berkeringat dingin meski udara malam terasa dingin menusuk. Dalam pikirannya, ia mulai menghitung. Berapa banyak tanah yang bisa ia beli jika kaya mendadak? Berapa banyak orang yang akan iri padanya? Dan bagaimana wajahnya akan dihormati warga desa? Namun, bayangan wajah wanita menjerit juga sesekali muncul di pikirannya.
Ia berusaha mengusirnya. Baginya, penderitaan perempuan hanyalah pengorbanan kecil untuk sebuah kejayaan besar. Kalau cuma satu gadis yang jadi korban, apa salahnya? Bisiknya pada diri sendiri. Yang penting aku bisa kaya. Hidup cuma sekali. Aku tidak mau jadi orang miskin terus. Sejak malam itu, pikirannya dikuasai oleh satu tujuan, mencari gadis perawan yang bisa ia jadikan istri sekaligus tumbal. Beberapa hari berikutnya, Darto mulai mengamati lingkungan sekitar. Pandangannya seringkali berhenti pada seorang gadis muda bernama Sulastri. Sulastri adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya. Usianya baru menginjak 17 tahun. Wajahnya lugu dan cantik dengan kulit kuning langsat. Sulastri dikenal rajin membantu bibinya berjualan di pasar, meski hidup mereka serba kekurangan. Bagi Darto, Sulastri adalah sasaran yang sempurna. Gadis polos itu tidak akan banyak menuntut, dan karena tidak punya orang tua, tidak ada yang benar-benar membela nasibnya. Dia cocok, dia akan jadi tumbalku, gumam Darto sambil tersenyum miring. Niat jahat itu semakin menguat. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendatangi seorang dukun tua yang konon bisa menjadi perantara dengan makhluk pesugihan. Dukun itu hanya mengajarkan satu hal, Darto harus menikahi gadis perawan, lalu menyiapkan kamar pengantin dengan sesajen khusus. Pada malam itu, ia harus membiarkan makhluk gaib datang mengambil haknya. Darto menerima semua petunjuk itu tanpa ragu, meski hatinya sempat bergetar mendengar peringatan dukun. Sekali kau memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Kau akan mendapat kekayaan, tapi rumahmu tidak akan pernah lepas dari jeritan. Darto hanya mengangguk. Baginya, kata kaya lebih menarik dibanding kata jeritan. Malam semakin larut, tapi Darto belum bisa memejamkan mata. Ia berdiri di depan jendela, menatap kegelapan desa yang sunyi. Jauh di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seakan memberi pertanda buruk. Namun Darto tidak peduli. Ia sudah menetapkan pilihan, akan menikahi Sulastri dan menjadikannya tumbal. Ia bahkan tersenyum kecil sambil membayangkan dirinya duduk di kursi empuk rumah besar, dihormati orang-orang desa, sementara Sulastri hanya akan menjadi korban yang tak pernah bisa menolak takdir. Di luar, bulan tampak bulat sempurna, cahayanya pucat keperakan. Angin dingin masuk melalui celah jendela, membuat bulu kuduk meremang. Seakan alam pun tahu, ada sebuah kejahatan yang sebentar lagi akan dilakukan. Dan Darto? Ia hanya berbisik lirih pada dirinya sendiri sebelum akhirnya memejamkan mata. Pesugihan malam pertama, aku siap. Pagi itu, pasar desa Tegalrejo ramai seperti biasa. Orang-orang berdesakan membeli sayur, ikan, dan kebutuhan harian. Di sudut pasar, seorang gadis muda bernama Sulastri tampak sibuk membantu bibinya berjualan singkong rebus. Senyumnya sederhana, tatapannya lugu, dan tutur katanya halus. Meski hidup miskin, ia terkenal rajin dan berbakti. Namun dari kejauhan, ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Darto. Ia berdiri di antara kerumunan, pura-pura membeli kain dari pedagang lain. Padahal pikirannya hanya tertuju pada gadis itu. Setiap kali melihat tubuh mungil Sulastri yang polos, keyakinannya semakin bulat. Dialah tumbal sempurna untuk pesugihan malam pertama. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar di desa. Darto, pedagang kain yang terkenal pelit dan angkuh, tiba-tiba datang ke rumah bibi Sulastri untuk melamar. Bibinya, seorang janda tua, tentu saja kaget. Mana mungkin seorang lelaki berusia hampir 40 tahun melamar keponakan yatim piatunya yang baru berusia 17? Namun Darto membawa bingkisan besar, kain batik mahal, beras 1 karung, dan sejumlah uang. Bulik, saya ingin menikahi Sulastri. Saya janji akan menjaganya, memberi dia hidup lebih baik, kata Darto dengan suara dibuat manis. Bibinya tertegun. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak. Selama ini, ia kesulitan menghidupi Sulastri. Bila Darto benar-benar mau menikahi, berarti masa depan keponakannya akan terjamin. Meski hatinya ada rasa ragu, ia tetap mengangguk. Ketika mendengar kabar lamaran itu, warga desa justru kagum. Mereka menilai Darto berhati mulia,
Mau menikahi anak yatim yang hidup serba kekurangan. Tak seorang pun tahu, di balik senyum manis Darto, ada niat hitam yang ia sembunyikan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Rumah Bibi Sulastri dihias dengan janur kuning, sementara Darto menyiapkan pesta kecil-kecilan. Namun di balik ramaian itu, Darto diam-diam menjalankan ritual lain. Malam sebelum akad, ia pergi ke rumah dukun tua di tepi hutan. Dengan membawa ayam hitam, kemenyan, dan segenggam rambut yang ia ambil dari sisir Sulastri, ia mengikuti petunjuk sang dukun. Dukun itu menggambar simbol aneh di atas tanah, menyalakan kemenyan, lalu berbisik. Besok malam pengantin, letakkan sesajen di kamar. Lilin hitam harus menyala. Jangan ganggu, biarkan ia datang menjemput. Kau akan kaya setelah itu. Darto mengangguk penuh semangat. Meski bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata dukun itu. Hari yang ditunggu pun tiba. Matahari bersinar terik. Gamelan sederhana dipukul bertalu-talu. Dan warga desa berdatangan menyaksikan pernikahan Darto dan Sulastri. Sulastri duduk dengan wajah pucat, mengenakan kebaya putih dan sanggul sederhana. Tangannya gemetar saat menandatangani akad. Tapi ia tidak berani menolak. Bibinya berbisik, "Nak, ini jalan terbaik untukmu. Kau akan hidup lebih enak bersama Darto." Sulastri hanya menunduk. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Darto menatapnya dengan senyum dingin, bukan kasih sayang. Namun ia terlalu lugu untuk mengerti tanda-tanda buruk itu. Seusai akad, pesta berlangsung meriah. Nasi tumpeng dan ayam ingkung disajikan. Tamu undangan makan dengan lahap. Darto tampak sumringah, seakan semua ini hanyalah pesta biasa. Padahal, di benaknya hanya ada satu hal. Malam nanti, makhluk pesugihan akan menjemput tumbal perawan yang kini resmi menjadi istrinya. Menjelang malam, pesta selesai. Para tamu pulang, gamelan berhenti, dan rumah kembali sepi. Sulastri dibawa ke kamar pengantin yang sudah dihias dengan bunga melati dan kain putih. Ia duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdebar, wajahnya memerah malu. Namun tanpa sepengetahuannya, kamar itu bukan hanya dihias untuk pengantin baru. Darto sudah meletakkan sesajen di bawah ranjang, ayam hitam, kemenyan, dan kain berlumur darah ayam. Lilin hitam menyala di 4 sudut kamar, mengeluarkan asap tipis berbau menyengat. Sulastri menatap sekeliling dengan heran. "Mas, kenapa lilinnya hitam semua?" tanyanya polos. Darto tersenyum kaku. "Itu, tradisi keluarga saya," jawabnya singkat. Dalam hati, Darto gelisah. Malam itu adalah saat penentuan. Ia hanya perlu menunggu, lalu membiarkan makhluk gaib itu merenggut apa yang diminta. Ketika waktu semakin larut, suasana kamar berubah. Angin dingin tiba-tiba masuk padahal jendela tertutup rapat. Lilin bergetar seakan ditiup. Bayangan di dinding bergerak tak beraturan. Sulastri menggenggam tangan Darto. Wajahnya panik. "Mas, ada apa ini?" Darto pura-pura menenangkannya. "Tenang, mungkin cuma angin." Namun dalam hati, ia sendiri ketakutan. Suara aneh terdengar dari bawah ranjang, seperti erangan binatang bercampur desahan panjang. Aroma amis darah memenuhi kamar, membuat Sulastri hampir muntah. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Hanya lilin hitam yang menyala redup. Bayangan merah samar tampak muncul di sudut kamar. Sosok itu besar, tinggi, dengan mata menyala seperti bara. Sulastri menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Astagfirullah, apa itu, Mas?" Darto menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Inilah yang ia tunggu-tunggu, dan sekaligus yang paling ia takuti. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekati ranjang dengan suara nafas berat. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Sulastri semakin erat memeluk Darto, berharap dilindungi. Namun justru saat itulah Darto perlahan melepaskan pelukan, mundur beberapa langkah ke pojok kamar. Sulastri menatap suaminya dengan mata penuh air. "Mas, jangan tinggalkan aku." Darto tak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Dalam hatinya,
Ia tahu sebentar lagi tumbal akan diambil. Kamar pengantin yang seharusnya dipenuhi cinta, kini berubah menjadi ruang penyembelihan gaib. Malam pertama yang seharusnya indah, justru akan menjadi awal teror panjang yang menunggu Sulastri. Dan Darto? Ia hanya menunggu dengan degup jantung yang memburu, sambil menahan rasa takut bercampur rasa tamak yang semakin membara. Malam kian larut. Jam dinding tua di ruang tengah berdentang pelan menandai tengah malam. Di kamar pengantin, lilin hitam berkelip-kelip, seolah menari diterpa angin yang entah datang dari mana. Sulastri duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Peluh dingin membasahi dahinya meski udara malam menusuk. Ia menggigit bibir, kedua tangannya gemetar. Matanya terus memandang ke arah suaminya, Darto, yang berdiri di sudut kamar dengan wajah tegang. "Mas, kenapa suasananya begini?" bisiknya lirih. "Aku takut." Darto menelan ludah. Ia berusaha tersenyum, namun senyum itu kaku, penuh kebohongan. Dalam hatinya, ia tahu inilah momen yang ia tunggu sekaligus ia takuti. Makhluk pesugihan akan datang mengambil haknya. Tiba-tiba, lilin-lilin itu padam bersamaan, menyisakan kegelapan total. Hanya cahaya samar dari luar jendela menembus celah dinding bambu, membuat bayangan aneh bergoyang-goyang. Lantai kamar bergetar pelan, seolah ada langkah berat mendekat dari arah yang tak terlihat. Aroma anyir darah bercampur bau kemenyan memenuhi ruangan. Sulastri terbatuk-batuk, hidungnya perih, matanya berair. Lalu terdengar suara, erangan rendah, berat, menyerupai gabungan antara desahan manusia dan raungan binatang. Suara itu berasal dari kolong ranjang. Sulastri spontan melompat ke belakang, mendekap bantal dengan tubuh gemetar. "Astagfirullah, Mas, ada apa itu?" Darto hanya berdiri kaku. Mulutnya ingin menjawab, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Perlahan, sesuatu merayap keluar dari kolong ranjang. Dua tangan besar berkulit hitam legam muncul lebih dulu, kukunya panjang seperti cakar. Setelah itu, kepala besar dengan mata menyala merah padam, gigi tajam menganga, dan lidah panjang menjulur, menjilat udara dengan suara basah menjijikan. Sulastri menjerit sekuat tenaga. Suaranya pecah memecah kesunyian malam. Ia berlari ke arah Darto, mencoba memeluk suaminya. Namun, Darto justru mundur semakin jauh ke pojok kamar, wajahnya pucat pasi. "Mas, tolong aku." Sulastri menangis, air matanya jatuh deras. Tapi Darto menutup telinganya. Ia tahu, bila ia ikut campur, perjanjian akan gagal dan ia akan celaka. Makhluk itu semakin dekat. Suara napasnya berat, setiap hembusan seperti tiupan angin neraka. Ia meraih Sulastri dengan tangan kekarnya. Gadis malang itu menjerit, berontak, menendang, dan memukul, tapi tak berguna. Cengkeraman makhluk itu seperti besi, dingin dan mematikan. Gaun kebaya pengantin yang dipakai Sulastri terkoyak kasar. Bau amis darah semakin pekat, seakan memenuhi seluruh kamar. Lilin yang tadi padam kembali menyala dengan sendirinya, tapi kali ini apinya merah darah, menyorot wajah Sulastri yang basah oleh air mata. "Jangan, tolong, Mas, selamatkan aku." Sulastri meraung, suaranya memecah hati siapapun yang mendengar. Namun Darto hanya menutup mata. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Di dalam benaknya hanya ada satu kalimat, "Aku akan kaya, aku akan kaya." Jeritan berubah menjadi erangan pilu. Ranjang berderit keras, seolah menahan beban sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Suara kain terkoyak, suara kuku menggores kulit, dan isak tangis Sulastri bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar kencang dari luar, seakan ada yang mengetuk dengan keras. Namun tidak ada orang di sana. Hanya suara angin bercampur lolongan anjing di kejauhan. Di dalam kamar, tubuh Sulastri bergerak tak beraturan, dipaksa oleh makhluk itu. Matanya melotot, air matanya bercucuran, bibirnya pecah-pecah menahan jeritan. Tangannya meraih ke arah Darto, tapi suaminya tidak bergeming. "Mas, aku mohon, tolong aku." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Tapi di balik ketakutan,
ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sulastri tiba-tiba merasakan tubuhnya panas, seolah darahnya mendidih. Bayangan hitam makhluk itu meresap masuk ke dalam dirinya. Ia menjerit panjang, lalu seluruh kamar bergetar seperti diguncang gempa. Cermin di dinding retak, bunga melati hiasan pengantin jatuh ke lantai, dan sesajen di bawah ranjang terbakar dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, semua suara itu perlahan mereda. Lilin kembali padam, menyisakan asap tebal yang membuat mata perih. Ranjang berhenti berderit, dan kamar kembali sunyi. Darto membuka matanya perlahan. Ia melihat tubuh Sulastri terkulai di ranjang. Kebayanya koyak, tubuhnya penuh lebam biru dan goresan merah. Gadis itu masih hidup, tapi napasnya tersengal-sengal, seperti habis dicekik. Sulastri menoleh dengan mata setengah terpejam, menatap Darto penuh kebencian bercampur ketakutan. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan dari alam lain. "Mas, kenapa kau biarkan aku?" Darto tidak menjawab. Dalam hati, ia tahu perjanjian berhasil. Ia menatap tubuh Sulastri dengan rasa bersalah yang tertutupi ambisi. Malam itu, ia resmi menyerahkan keperawanan istrinya kepada setan. Di luar kamar, bulan bulat penuh menggantung di langit. Angin malam berhembus membawa aroma bunga melati bercampur bau amis darah. Seekor burung gagak melintas, mengeluarkan suara parau yang memecah keheningan desa. Sulastri terbaring lemah di ranjang, matanya menatap kosong ke langit-langit. Tubuhnya bergetar, mulutnya komat kamit mengucap doa yang terputus-putus. Namun, dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Sementara itu, Darto berdiri tegak di sudut kamar. Meski wajahnya pucat dan tangannya masih gemetar, bibirnya perlahan menyunggingkan senyum. Ia tahu, mulai besok, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu satu hal lain, jeritan istrinya malam ini akan menjadi suara yang menghantuinya seumur hidup. Pagi itu, desa mendadak digemparkan oleh kabar yang tak masuk akal. Darto, pemuda miskin yang selama ini hanya dikenal sebagai kuli serabutan, tiba-tiba memiliki harta berlimpah. Orang-orang melihat sendiri gerobak sapi tua miliknya kini digantikan dengan kereta kuda berhiaskan ukiran emas. Di teras rumahnya, peti-peti kayu berisi kain sutra, emas, dan tumpukan uang kertas tersusun rapi. Padahal semalam rumah itu hanya rumah panggung sederhana berdinding bambu, kini berubah bagai istana kecil. Ket temboknya putih bersih, jendela-jendela baru terpasang, dan halaman dipenuhi perhiasan bunga mahal yang biasanya hanya tumbuh di rumah pejabat kota. Orang-orang desa berbondong-bondong datang, mengintip dari balik pagar. Mereka berbisik-bisik, sebagian iri, sebagian heran, sebagian lagi takut. "Darto, apa dia dapat rezeki mendadak?" tanya seorang ibu dengan suara lirih. "Rezeki dari mana? Semalam saja masih kere. Jangan-jangan ada perjanjian gaib," bisik bapak tua sambil melirik kanan kiri. Darto keluar rumah dengan wajah cerah. Ia mengenakan kain lurik baru, keris berhiaskan perak terselip di pinggang, dan cincin besar berkilauan di jari. Senyumnya angkuh, penuh kebanggaan. Tetangga yang dulu sering ia pinjami uang 1.000 atau 2.000 rupiah kini menunduk hormat. Darto tak lagi berbicara dengan bahasa biasa, melainkan penuh perintah. Kamu. Iya, kamu yang kemarin ngutang beras. Besok lunasi. Aku tak mau lagi bergaul dengan orang miskin, bentaknya pada seorang pemuda desa. Sulastri, yang berdiri di ambang pintu, hanya menatap kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lemah setelah kejadian malam sebelumnya. Matanya sembab, bibirnya pecah, dan setiap kali melihat suaminya, hatinya dipenuhi rasa takut dan benci. Namun ia tak berani bicara. Ia tahu Darto kini berbeda. Mata suaminya seolah menyimpan bara merah samar, seperti jejak api yang tak pernah padam. Kekayaan Darto memang melimpah, tapi datang dengan kejanggalan. Beras yang ia bagikan ke tetangga terasa hambar, bahkan sebagian seperti berbau anyir. Emas-emas yang ia berikan pada orang kaya desa kadang tampak berkilau, tapi tiba-tiba menjadi kuningan keesokan harinya. Namun orang-orang tetap mendekat, mengemis belas kasihan, berharap mendapat remah dari harta yang seakan tak ada habisnya. Di pasar,
Darto membeli semua kios dagangan hanya dengan sekali tunjuk. Pedagang ayam, pedagang kain, bahkan tukang emas langsung menyerahkan barang dagangan mereka dengan mata kosong, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Bisikan aneh menyebar cepat. Harta Darto bukan harta manusia. Di balik semua kegemerlapan itu, Sulastri semakin tenggelam dalam penderitaan. Ia tak pernah keluar rumah, tubuhnya terus menggigil setiap malam. Bekas cakaran dan lebam di tubuhnya tak kunjung hilang. Bahkan, kadang saat ia bercermin, ia melihat bayangan wajahnya berubah. Mata merah menyala, kulit menghitam, lidah menjulur panjang seperti sosok yang telah merenggut kesuciannya. Sulastri sering menangis diam-diam, memeluk bantal pengantin yang kini ternoda darah kering. Ia berdoa agar mimpi buruk itu berakhir. Namun doa-doanya seakan terperangkap di dalam rumah, tidak pernah sampai ke langit. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara berat dan basah, penuh liur. Tubuhmu kini milikku, selamanya. Sulastri menjerit dan menutup telinganya. Tapi semakin ia berusaha, suara itu semakin keras, memenuhi seluruh kepalanya. Di desa, kejadian aneh mulai bermunculan sejak kekayaan Darto melimpah. Anak-anak kecil sering mendadak sakit panas tinggi setelah menerima uang dari Darto. Seorang ibu hamil yang menerima beras pemberian Darto mengalami keguguran tanpa sebab. Malam-malam di desa dipenuhi lolongan anjing panjang, lebih panjang dari biasanya, seakan mereka melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ayam jantan berkokok di tengah malam, pertanda buruk yang membuat para tetua desa resah. Ini bukan kekayaan biasa, bisik Mbah Wiryo, dukun tua desa. Ada tumbal yang sudah diberikan, dan setan itu belum selesai. Darto semakin menikmati perannya sebagai orang kaya baru. Ia sering mengadakan pesta besar di halaman rumah. Wayang kulit dipanggil, sinden cantik bernyanyi, dan makanan melimpah disediakan untuk seluruh warga. Namun, ada satu hal aneh. Setiap pesta selalu berakhir dengan tragedi. Pernah seorang sinden jatuh pingsan di panggung. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Pernah pula seorang anak kecil tiba-tiba hilang di tengah keramaian, dan hanya ditemukan sepotong kainnya di dekat sesajen yang terbakar. Bahkan, ayam-ayam yang dipotong untuk hajatan kadang darahnya berwarna hitam pekat seperti oli. Orang-orang desa mulai ketakutan, tapi tetap datang ke pesta berikutnya. Harta dan makanan gratis membuat mereka menutup mata. Sementara itu, Sulastri semakin terperangkap dalam dunia kelam. Setiap kali Darto tidur di ranjang, ia melihat bayangan hitam berbaring di sisi suaminya, bukan dirinya. Bayangan itu menoleh padanya, menatap dengan mata merah, lalu menjulurkan lidah panjang menjilat wajahnya. Suatu malam, Sulastri bangun mendapati gaun pengantinnya tergantung di sudut kamar, padahal ia yakin sudah ia buang ke sungai. Gaun itu berlumuran darah segar, masih menetes ke lantai, membentuk genangan kecil. Ia menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Darto sedang tertidur pulas, memeluk sebuah peti emas di samping ranjang, seakan itu lebih berharga daripada istrinya. Desa mulai berubah. Dari kejauhan, rumah Darto kini terlihat lebih menyeramkan daripada megah. Atapnya selalu dipenuhi burung gagak, halaman rumahnya sering mengeluarkan bau anyir, dan suara gamelan pesta kadang masih terdengar meski pesta sudah lama bubar. Orang-orang mulai berbisik, kekayaan Darto membawa kutukan. Sementara itu, Sulastri duduk di kamar dengan tubuh menggigil. Ia tahu dirinya bukan lagi perempuan biasa. Sesuatu telah merasukinya. Dan setiap malam, makhluk itu kembali, merenggut sedikit demi sedikit jiwanya. Di luar, Darto tertawa lebar di antara harta dan pesta. Ia tidak peduli lagi pada istri, pada tetangga, bahkan pada dirinya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, ia kaya. Tapi ia tidak sadar, setiap kekayaan yang ia genggam sesungguhnya berlumur darah dan jeritan yang akan terus menuntut balas. Desa semakin gempar ketika Darto mengumumkan akan menggelar pesta terbesar sepanjang sejarah kampung. Semua warga diundang. Tak hanya hajatan biasa, tapi ia menghadirkan dalang ternama, sinden cantik dari kota, dan makanan berlimpah yang membuat orang-orang menelan ludah hanya mendengarnya. Datanglah semua,
seru Darto dengan suara lantang di balai desa. Aku ingin berbagi rezeki. Malam itu tidak ada yang pulang lapar. Warga pun bersorak. Meski bisikan tentang kekayaan gaib Darto terus beredar, tak seorang pun menolak undangan itu. Harta gratis selalu lebih kuat daripada rasa takut. Halaman rumah Darto berubah bak taman kerajaan. Tenda besar dengan kain merah dan emas terpasang megah. Lampu-lampu minyak bergelantungan, menyinari meja panjang penuh hidangan. Daging kambing, ayam, ikan, buah, dan kendi arak yang melimpah. Dalang terkenal duduk di panggung wayang, gamelan berbunyi rancak, dan sinden bersuara merdu mulai melantunkan tembang Jawa. Suasana riuh, tawa dan sorak bergema ke seluruh desa. Darto duduk di kursi utama, mengenakan pakaian kebesaran, kalung emas besar menggantung di lehernya. Di sampingnya, Sulastri duduk dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar, matanya menatap kosong pada hidangan di meja. Bagi orang lain, ia terlihat seperti pengantin cantik yang sedang mendampingi suami. Tapi bagi yang jeli, ada sesuatu yang aneh. Sorot matanya hampa, tubuhnya gemetar tak terkendali, seperti dipaksa hadir di tempat itu. Ketika pesta semakin meriah, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing panjang dari arah pemakaman desa. Semua orang terdiam sejenak. Dalang berhenti memainkan wayang, gamelan terhenti. Namun Darto tertawa keras. Hanya anjing, jangan takut. Lanjutkan, serunya sambil menepuk tangan. Musik kembali dimainkan. Tawa pecah lagi. Namun Sulastri merasa bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia melihat segerombolan burung gagak hinggap di atas tenda. Sayapnya berderap, matanya merah menyala dalam gelap malam. Beberapa orang melihat, namun pura-pura tak peduli. Mereka terus melahap makanan yang terhidang. Namun keanehan semakin jelas. Daging kambing yang baru dipotong tadi sore, ketika disentuh oleh seorang anak kecil, tiba-tiba berubah hitam dan berbau busuk. Anak itu menjerit, menjatuhkan piring, dan berlari ke ibunya. Tidak apa-apa, anak-anak memang suka mengada-ada, kata Darto sambil tertawa keras, meski matanya melirik tajam penuh ancaman. Pesta berlanjut hingga tengah malam. Orang-orang menari, tertawa, mabuk oleh arak yang disediakan. Gamelan semakin cepat, suara sinden meninggi, suasana menjadi semakin panas dan kacau. Tiba-tiba, dari salah satu kendi arak, bukan lagi cairan bening yang keluar, melainkan darah segar yang kental. Beberapa orang yang sudah mabuk tak menyadarinya, menenggak darah itu dengan lahap. Bibir dan gigi mereka merah, seolah mereka peminum darah. Sulastri menutup mulutnya menahan muntah. Ia melihat jelas darah itu menetes dari meja, mengalir ke tanah, membentuk aliran kecil menuju sesajen di pojok halaman. Sesajen itu tiba-tiba menyala dengan api hijau, membuat tanah bergetar halus. Dalang yang sedang memainkan wayang tiba-tiba tersentak. Wayang kulit yang ia pegang bergerak sendiri, matanya berputar, suaranya berubah parau, bukan lagi suara manusia. Tumbal, tumbal. Penonton menjerit, sebagian kabur, sebagian terpaku ketakutan. Di tengah kekacauan itu, salah satu sinden jatuh ke lantai panggung. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Orang-orang panik, mencoba menolong, tapi tiba-tiba perutnya membesar, lalu meledak dengan suara mengerikan. Darah dan isi perutnya menyembur ke penonton barisan depan. Teriakan histeris pecah. Warga berhamburan. Namun yang paling menyeramkan adalah apa yang muncul dari tubuh sinden itu. Dari perutnya keluar tangan hitam berbulu, diikuti kepala makhluk berlidah panjang. Makhluk itu merangkak ke panggung, mengeluarkan suara erangan rendah. Matanya menyapu kerumunan. Orang-orang menjerit, beberapa jatuh pingsan. Tapi anehnya, Darto tetap duduk di kursinya, tersenyum puas. Seolah semua itu bagian dari pesta yang ia nantikan. Burung gagak berterbangan di udara. Suaranya parau menutupi gamelan yang kini berbunyi sendiri tanpa pemain. Api dari pelita menari lebih besar. Bahkan beberapa meledak, membakar kain tenda. Sulastri berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melihat makhluk-makhluk hitam muncul satu persatu dari bawah meja makanan, dari kolong panggung, bahkan dari dalam kendi arak. Mereka merangkak,
berlidah panjang, mata merah, tubuh mereka berlumuran darah. Orang-orang yang mabuk tak sempat lari. Mereka ditangkap, diseret ke sesajen, lalu dicabik-cabik. Jeritan mereka bercampur tawa mengerikan makhluk-makhluk itu. "Mas, hentikan ini! Hentikan pesta ini!" Sulastri berteriak pada Darto. Air matanya jatuh deras. Namun Darto hanya menoleh sebentar, menatapnya dengan mata merah menyala. Senyumnya dingin. "Ini harga yang harus dibayar. Lastri, kau tahu sejak malam pertama." Warga yang berhasil kabur pulang dengan tubuh gemetar. Sebagian jatuh sakit esok harinya. Sebagian lagi hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat ditarik ke arah rumah Darto. Halaman rumah berubah menjadi kubangan darah. Bangkai ayam, kambing, bahkan tubuh manusia bercampur menjadi satu. Bau amis menyesakkan dada. Namun anehnya, menjelang subuh, semua itu lenyap. Tenda kembali rapi, halaman bersih, hanya tersisa jejak tanah basah seakan baru disapu hujan. Seolah pesta berdarah itu hanyalah mimpi buruk. Tetapi warga yang hadir tahu, mereka tidak sedang bermimpi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Sejak malam itu, tidak ada yang berani menentang Darto. Semua orang tunduk padanya, meski hati mereka dipenuhi ketakutan. Kekayaannya semakin melimpah, tapi setiap pesta selalu menyisakan korban. Sulastri semakin tersiksa. Ia tahu dirinya kini hidup di neraka yang nyata. Setiap kali menutup mata, ia mendengar jeritan orang-orang yang mati malam itu, bercampur dengan bisikan makhluk gaib yang merasukinya. Dan di dalam hatinya, satu hal mulai tumbuh, dendam. Sejak pesta darah di rumah Darto, desa tak pernah lagi sama. Malam-malam menjadi penuh teror. Angin berhembus lebih dingin, anjing-anjing melolong panjang setiap tengah malam, dan ayam jantan sering berkokok sebelum waktunya. Warga hidup dalam ketakutan. Mereka tak lagi berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pintu dan jendela dikunci rapat. Lampu minyak dibiarkan menyala semalaman. Namun tetap saja, suara-suara aneh kerap terdengar dari luar. Langkah kaki berat, erangan rendah, hingga suara tangisan perempuan yang tak diketahui dari mana asalnya. Orang-orang tahu, semua ini berawal sejak Darto menjadi kaya. Satu persatu warga desa menghilang tanpa jejak. Awalnya seorang anak kecil yang terakhir kali terlihat bermain di dekat rumah Darto. Kemudian seorang lelaki tua yang hendak pergi ke surau saat malam. Lalu seorang ibu muda yang tengah menimba air di sumur. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Hanya tersisa pakaian, sandal, atau pecahan alat rumah tangga yang tercecer, berlumuran darah hitam pekat. Bisikan semakin kuat, tumbal pesugihan belum selesai. Mbah Wiryo, dukun tua desa, mulai resah. Ia sudah lama curiga dengan kekayaan mendadak Darto. Ia sering melihat bayangan hitam besar berdiri di atap rumah pemuda itu setiap malam purnama. "Setan itu lapar," gumamnya. Selama Darto hidup dengan perjanjian, desa ini akan terus jadi ladang darah. Di rumah besar yang kini menyeramkan, Sulastri semakin kurus. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk. Dirinya dikejar bayangan hitam, tubuhnya dipaksa, darahnya diminum, dan matanya berubah merah. Kadang, ia terbangun dengan tubuh penuh lebam baru, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya saat ia tidur. Ia mencoba berbicara pada Darto. "Mas, hentikan ini. Orang-orang mati, desa kita hancur. Apa kau tidak takut dengan balasan Tuhan?" Namun Darto hanya menatapnya dingin. Senyum licik terulas di bibirnya. "Balasan? Balasan apa? Aku hidup kaya raya sekarang. Tidak ada Tuhan yang akan melarangku." Sulastri menangis. Ia sadar, suaminya bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalam diri Darto, membuatnya buta akan kebenaran. Suatu malam, suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi dari rumah Darto, meski tak ada pesta. Warga yang mengintip dari kejauhan melihat cahaya merah keluar dari jendela. Bayangan-bayangan menari di dalam rumah, menjerit, tertawa, dan melolong. Di pemakaman desa, nisan-nisan bergoyang. Tanah kubur terbuka sedikit,
seakan ada yang ingin keluar. Orang-orang yang rumahnya dekat kuburan mendengar suara ketukan dari dalam makam, disertai bisikan lirih memanggil nama mereka. "Buka, keluarkan aku." Warga ketakutan. Mereka tak berani mendekat, hanya berdoa keras-keras di dalam rumah. Namun doa mereka sering terhenti oleh suara tawa panjang yang bergema dari arah rumah Darto. Sejak malam itu, banyak warga terserang penyakit aneh. Ada yang mendadak buta, ada yang lumpuh, dan ada pula yang muntah darah hitam hingga mati. Dokter desa tidak bisa menjelaskan sebabnya. Sawah-sawah warga juga mulai gagal panen. Padi menguning sebelum waktunya, batangnya busuk, air irigasi berbau amis. Bahkan, beberapa kali terlihat darah bercampur di lumpur sawah. Kambing, ayam, dan sapi mati satu persatu dengan tubuh kering seakan darahnya dihisap habis. Desa itu seolah dilanda kutukan yang tak berakhir. Suatu malam, Sulastri memberanikan diri keluar kamar. Ia mengikuti suara aneh yang berasal dari halaman belakang rumah. Dari kejauhan, ia melihat Darto berdiri di depan sebuah altar kecil berisi sesajen. Api hijau berkobar di atasnya. Di hadapan suaminya, berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, menjilat wajah Darto. "Bagus, manusia. Kau sudah beri tumbal yang cukup." Tapi hausku belum reda. Suara makhluk itu bergema, dalam dan menakutkan. Sulastri menutup mulut menahan jerit. Ia melihat jelas Darto menunduk hormat, seolah budak setia. "Aku akan beri lagi, tuanku. Asal jangan ambil aku." Makhluk itu tertawa panjang. Suaranya membuat tanah bergetar. "Kau selamat, tapi istrimu, darahnya manis. Aku ingin lagi." Sulastri terhuyung mundur. Air matanya mengalir deras. Ia sadar, dirinya hanyalah tumbal hidup yang dipelihara. Keesokan harinya, Mbah Wiryo mengumpulkan beberapa warga berani. Mereka sepakat tak bisa terus membiarkan teror ini. "Kita harus hentikan Darto," kata Mbah Wiryo tegas. "Kalau tidak, desa ini akan jadi ladang setan selamanya." Namun sebagian warga ketakutan. "Kalau melawan, kita bisa mati. Dia terlalu kuat. Lebih baik kita pindah saja dari desa ini." Tapi sebagian lain setuju. Mereka tak mau kampung leluhur hancur. Malam itu, mereka bersiap dengan doa, minyak wangi, dan ayam hitam sebagai penolak bala. Mereka berniat mendatangi rumah Darto saat tengah malam. Saat bulan purnama naik tinggi, sekelompok warga berjalan pelan menuju rumah Darto. Namun dari kejauhan saja, rumah itu sudah terasa menyeramkan. Dindingnya tampak berlumuran bayangan hitam, atapnya dipenuhi gagak, dan suara tawa perempuan terdengar samar dari dalam. Tiba-tiba, salah seorang warga jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang, matanya melotot, lalu darah hitam keluar dari mulutnya. Orang-orang panik, sebagian ingin kabur, tapi Mbah Wiryo menahan. "Jangan mundur. Kalau kita mundur, kita semua akan mati lebih cepat." Namun baru beberapa langkah lagi, pintu rumah Darto terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, Darto keluar. Wajahnya penuh senyum menyeramkan, matanya merah berkilat. "Kalian mau apa malam-malam begini?" Suaranya berat, bercampur gema seperti bukan manusia. Warga tercekat. Ada yang hampir pingsan. Mbah Wiryo maju, menggenggam tongkatnya erat. "Kami ingin kau hentikan pesugihanmu, Darto. Kau sudah seret desa ini ke jurang neraka." Darto tertawa panjang. Dari belakangnya, bayangan hitam besar muncul, matanya menyala, tubuhnya mengerikan. "Desa ini milikku sekarang," ujar Darto dengan suara yang bukan lagi miliknya. Warga berlari ketakutan, meninggalkan Mbah Wiryo sendirian menghadapi Darto. Malam itu, suara jeritan mengerikan terdengar dari arah rumah Darto, menggema ke seluruh desa. Esok paginya, tongkat Mbah Wiryo ditemukan patah di tengah jalan, berlumuran darah hitam. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Warga semakin putus asa. Desa telah benar-benar berada di bawah bayang-bayang kutukan. Tak ada tempat yang aman lagi. Dan di balik jendela rumah besar itu, Sulastri menangis dalam diam. Ia tahu,
Satu-satunya jalan keluar hanyalah melawan, meski itu berarti harus menghadapi suaminya sendiri. Malam demi malam, Sulastri hanya bisa menangis dalam sunyi. Ia terjebak di rumah megah yang lebih mirip neraka. Setiap langkah di lantai kayu rumah itu terasa dihantui. Bau amis darah tak pernah benar-benar hilang, meski ia sudah membersihkan berkali-kali. Sulastri sadar, jika ia terus diam, dirinya akan habis dimakan makhluk yang menguasai suaminya. Ia harus melawan. Meski tubuhnya lemah, hatinya mulai dipenuhi tekad. Suatu malam, Sulastri terbangun oleh suara bisikan halus dari arah jendela kamarnya. Ia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Perlahan ia mendekat, lalu membuka tirai. Di luar, terlihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat penuh luka. Bola matanya kosong, hitam pekat. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Tolong, hentikan Darto, darah kami belum tenang." Sulastri terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Ia kenal wajah itu. Perempuan itu adalah salah satu warga desa yang hilang beberapa minggu lalu. Sebelum sosok itu lenyap, ia menunjuk ke arah hutan di belakang desa. Sulastri mengerti, ada sesuatu yang harus ia temukan di sana. Keesokan harinya, saat Darto pergi ke pasar, Sulastri memberanikan diri keluar. Ia menyusuri jalan setapak menuju hutan yang sepi. Udara terasa berat, suara burung tak terdengar, hanya desir angin yang dingin menusuk tulang. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon beringin besar. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan raksasa. Dari sela akar, tercium bau busuk menusuk hidung. Dengan nekat, Sulastri menggeser ranting-ranting kering yang menutupi tanah. Betapa terkejutnya ia saat menemukan potongan tulang belulang bercampur pakaian warga yang hilang. Ada kain sobek milik anak kecil, kalung milik ibu muda, dan tongkat tua milik seorang lelaki renta. Air mata Sulastri jatuh deras. Inilah buktinya, semua warga yang menghilang dijadikan tumbal pesugihan. Namun sebelum ia sempat pergi, tanah di bawah pohon itu berguncang. Dari celah akar, muncul tangan hitam dengan kuku panjang, berusaha meraih kakinya. Sulastri menjerit, berlari sekuat tenaga. Bayangan hitam mengejarnya, melolong dengan suara menyeramkan. Ia hanya berhenti setelah sampai di rumah, terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Malam itu, Darto pulang membawa emas, perhiasan, dan uang berkarung-karung. Ia tertawa puas sambil menendang pintu rumah. "Kekayaanku makin banyak, Las. Tak ada yang bisa melawan aku sekarang." Namun Sulastri hanya menatapnya dengan mata penuh benci. "Kau sudah membunuh banyak orang, Mas. Apa hatimu sudah mati?" Darto menoleh dengan mata merah menyala. Wajahnya semakin menyeramkan. Ia mendekat, menempelkan wajahnya ke wajah Sulastri. Nafasnya panas, bercampur bau anyir. "Aku tidak membunuh mereka. Mereka yang memberi diri mereka untuk memperkaya hidupku," katanya dingin. "Dan kau, jangan pernah membangkang, kalau tidak." Tiba-tiba, suara tawa panjang terdengar dari dalam rumah. Bayangan hitam menjulang di belakang Darto, seakan memperingatkan Sulastri bahwa ia tak punya pilihan selain tunduk. Namun malam itu, di dalam hatinya, Sulastri bersumpah, ia akan mencari jalan untuk menghentikan semua ini. Beberapa hari kemudian, desa makin kacau. Air sumur warga berubah merah seperti darah. Bayi-bayi menangis tanpa henti setiap malam, lalu tiba-tiba berhenti bernapas saat fajar. Bahkan hewan-hewan liar keluar dari hutan dan berkeliaran di desa, seolah melarikan diri dari sesuatu yang lebih menakutkan di dalam sana. Sulastri merasa semua tanda itu adalah peringatan. Makhluk pesugihan yang dipelihara Darto makin rakus, dan waktunya untuk memakan tumbal baru semakin dekat. Suatu malam, Sulastri bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang, sementara Darto berdiri di seberang, tertawa dengan mata merah. Di belakangnya, sosok hitam besar berusaha menyeretnya jatuh. Tiba-tiba, dari langit muncul cahaya terang. Suara lirih berkata padanya, "Hanya api yang bisa menghentikannya. Hanya api yang mampu melawan darah." Sulastri terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup keras.
Ia tak tahu apakah itu hanya mimpi atau sebuah petunjuk. Tapi hatinya yakin, ada kebenaran di balik mimpi itu. Keesokan harinya, Sulastri mulai mengumpulkan keberanian. Saat Darto pergi, ia mencari minyak tanah dan menyembunyikannya di kamar. Ia tahu, melawan makhluk gaib bukanlah hal mudah. Tapi jika memang api adalah jawabannya, ia rela mempertaruhkan nyawa. Namun malamnya, saat ia mencoba membaca doa dengan suara lirih, pintu kamar berderit terbuka. Darto berdiri di sana, menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan, Las?" Suaranya berat, penuh curiga. Sulastri bergetar, tapi ia menutupi rasa takutnya. "Aku hanya berdoa, Mas. Hanya itu." Darto menyipitkan mata, lalu perlahan berjalan mendekat. Ia mengusap pipi istrinya dengan tangan dingin. "Jangan sekali-sekali kau melawan aku. Kalau kau berani, aku sendiri yang akan menyerahkanmu pada tuanku." Sulastri menahan air mata. Di balik kelemahannya, ia menyembunyikan tekad yang semakin menguat. Malam itu, Sulastri berusaha tidur, tapi suara-suara aneh terus terdengar. Ada langkah kaki berat di sekitar ranjang, meski tak ada siapapun. Ada bisikan memanggil namanya dari bawah tempat tidur. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok hitam merayap di langit-langit kamar, dengan mata merah menatap langsung padanya. Lidah panjangnya menjulur, meneteskan darah ke wajahnya. Sulastri berteriak dan menutup wajah dengan selimut. Namun saat ia menurunkan selimut, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah tawa lirih di telinganya. Ia sadar, waktu semakin sempit. Jika ia terus diam, dirinya akan habis, atau lebih buruk, dipersembahkan oleh suaminya sendiri. Keesokan paginya, desa semakin kacau. Seorang pemuda ditemukan tewas di sawah, tubuhnya kering seperti jerami. Warga yakin tumbal baru telah diambil. Sulastri tak tahan lagi. Ia tahu, jika ia hanya pasrah, semua orang akan binasa, termasuk dirinya. Di depan cermin, ia menatap wajah pucatnya sendiri. "Aku tidak akan tinggal diam lagi. Jika harus melawan Darto, aku akan melawan. Jika harus mati, aku akan mati." Tangannya gemetar saat meraih botol minyak tanah yang ia sembunyikan. Ia memeluknya erat, seolah itu senjata terakhir yang bisa ia andalkan. Malam itu, Sulastri duduk di sudut kamar. Matanya tak berkedip menatap pintu. Ia tahu, sebentar lagi suaminya akan kembali membawa teror baru. Tapi kali ini, ia bukan lagi Sulastri yang lemah. Api kecil telah menyala di hatinya. Dan dalam gelap yang pekat, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan melawanmu, Darto, meski harus kubakar neraka sekalipun." Malam itu, langit tampak muram. Awan pekat menutupi bulan, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Rumah besar milik Darto berdiri angkuh di tengah kegelapan desa, namun dari dalamnya terpancar aura yang menusuk bulu kuduk. Sulastri duduk di kamar dengan botol minyak tanah tersembunyi di balik lemari. Tangannya dingin, tapi hatinya sudah membara. Ia tak lagi hanya menjadi istri yang pasrah. Malam ini ia berniat melakukan sesuatu yang bisa menghentikan derita desanya, meski nyawanya harus jadi taruhan. Menjelang tengah malam, suara gamelan kembali terdengar dari dalam rumah. Bedanya, kali ini tidak ada pesta atau keramaian. Bunyi itu datang dari ruangan kosong, diiringi aroma menyengat yang menusuk hidung, bau darah bercampur kemenyan. Sulastri mengintip dari celah pintu. Ia melihat Darto duduk bersila di ruang tengah, tubuhnya dikelilingi lingkaran api hijau. Di hadapannya, makhluk hitam besar menjulang, kepalanya hampir menyentuh atap rumah. "Waktumu hampir habis, manusia." Suara makhluk itu menggema, berat dan memekakan telinga. "Tumbal berikutnya harus lebih besar, atau kau sendiri yang akan kujadikan santapan." Darto menunduk. "Aku mengerti, tuanku. Aku akan segera memberimu." Sulastri menahan nafas. Tubuhnya gemetar menyadari makhluk itu bisa saja menoleh ke arahnya. Namun justru saat itu, mata merah sang iblis melirik ke arah kamarnya. "Istrimu manis, darahnya harum, mengapa tidak kau persembahkan saja?"
Sulastri hampir menjerit. Namun Darto menoleh cepat. Wajahnya tegang. "Jangan. Dia milikku. Aku bisa mencari tumbal lain." Iblis itu hanya tertawa panjang. Suaranya membuat genteng rumah bergetar. "Cepatlah, manusia. Waktu kita semakin dekat." Malam itu terasa lebih panjang. Sulastri tak bisa tidur. Dari langit-langit kamar, bayangan hitam merayap, merunduk mendekati wajahnya. Sesekali, tangan-tangan tak terlihat menarik selimutnya. Namun ia sudah tak bisa lagi hanya berdiam. Ia meraih botol minyak tanah, menggenggamnya erat. "Jika mereka mendekat, akan kubakar kalian semua," bisiknya, meski suaranya gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. "Duk! Duk! Duk!" "Sulastri." Suara Darto berat, lebih dalam dari biasanya. "Buka pintunya." Sulastri membeku. Ia tahu, jika membuka pintu, nasibnya bisa tamat. Namun pintu itu bergetar semakin keras, seperti ada kekuatan besar yang memaksanya terbuka. Dengan cepat, ia menyiramkan sedikit minyak tanah ke lantai dekat pintu, lalu menggenggam korek api di tangannya. "Jangan sentuh aku, Mas, atau aku akan membakar semuanya," teriaknya dengan suara serak. Sesaat, ketukan berhenti. Lalu terdengar tawa lirih dari balik pintu. Bukan suara Darto, tapi lebih dalam, lebih menyeramkan. "Coba saja, perempuan lemah." Sementara itu, di luar rumah, beberapa warga yang selamat dari teror mulai berkumpul. Mereka sudah muak dengan derita yang menimpa desa. Dipimpin seorang pemuda bernama Surip. Mereka membawa obor, parang, dan doa-doa. "Kita tak bisa hanya sembunyi. Kalau tidak, semua akan habis," kata Surip dengan wajah tegas. "Malam ini kita harus berani mendekati rumah Darto." Meski takut, mereka tak punya pilihan. Jeritan aneh yang terdengar dari rumah itu sudah cukup membuat mereka yakin ada sesuatu yang harus dihentikan malam ini juga. Di dalam kamar, Sulastri akhirnya memberanikan diri. Ia menyalakan korek api kecil, lalu menatap api itu dengan mata penuh tekad. "Kalau memang api bisa melawan kalian, biar aku sendiri yang jadi penyulutnya." Ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, sosok Darto berdiri di sana. Namun wajahnya sudah bukan lagi manusia. Matanya merah menyala, kulitnya menghitam, urat-urat menonjol di seluruh tubuh. Di belakangnya, makhluk hitam itu berdiri, semakin besar dan menyeramkan. "Las, ikut aku." Suara Darto berat, seolah ada dua makhluk berbicara bersamaan. Sulastri mundur, lalu dengan cepat menyiramkan minyak tanah ke arah lantai. Api kecil dari koreknya, ia lemparkan ke genangan itu. Whoosh! Api langsung menyala besar, membentuk dinding api yang memisahkan dirinya dari Darto dan makhluk hitam itu. Jeritan keras terdengar. Bayangan hitam itu mundur. Tubuhnya tampak meleleh oleh kobaran api. Darto berteriak marah. Wajahnya semakin beringas. "Kau berani melawanku, Las? Aku suamimu." Namun Sulastri menatapnya dengan air mata bercampur amarah. "Kau bukan lagi suamiku, Mas. Kau hanyalah budak iblis." Api mulai menjalar ke dinding rumah. Tirai, meja, hingga lantai kayu terbakar cepat. Asap pekat memenuhi ruangan. Dari luar, warga desa yang mendekat melihat rumah besar itu dilalap api. Tiba-tiba, jeritan perempuan terdengar jelas dari dalam, bercampur dengan suara tawa menyeramkan. Warga panik, ada yang ingin kabur, tapi Surip menahan mereka. "Jangan lari, ini kesempatan kita. Api itu mungkin bisa mengusir setan yang selama ini meneror kita." Mereka pun mulai mengelilingi rumah, memukul kentongan dan membaca doa-doa, berharap kobaran api benar-benar jadi penutup pesugihan itu. Di dalam rumah yang semakin panas, Sulastri terjebak di sudut ruangan. Darto melangkah melewati kobaran api, tubuhnya tak terluka sama sekali, seolah api justru membuatnya semakin kuat. "Aku sudah memberi segalanya untuk kekayaan ini, Las. Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan api murahan?" teriaknya dengan suara menggelegar. Namun tiba-tiba, makhluk hitam di belakangnya melolong kesakitan.
tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Api itu benar-benar melukainya. Darto menoleh panik. "Tuanku, bertahanlah." Sulastri melihat kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia menyiramkan minyak tanah terakhir ke arah tubuh makhluk itu, lalu menyalakan api lagi. Brak! Api menyambar sosok iblis itu. Jeritannya menggema, membuat kaca jendela pecah. Tubuhnya terbakar, mengecil, lalu meledak menjadi asap pekat. Darto menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang, lalu ambruk ke lantai. Api semakin besar, menelan rumah megah itu. Dari luar, warga melihat kobaran api menjulang tinggi, bercampur suara jeritan dan lolongan yang perlahan memudar. Surip dan yang lain hanya bisa menatap, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Saat atap rumah runtuh, sosok Sulastri terlihat berdiri di jendela. Wajahnya penuh asap, matanya berkaca-kaca. Ia menatap warga desa seakan meminta tolong, lalu menghilang bersama runtuhnya rumah itu. Malam itu, rumah besar Darto habis terbakar. Namun di balik sisa puing yang hangus, tak ada yang menemukan jasad Darto maupun Sulastri. Warga hanya bisa bertanya-tanya, apakah kutukan sudah benar-benar berakhir, atau justru baru dimulai? Rumah megah Darto kini hanya tinggal puing hitam yang berasap. Api sudah padam sejak subuh, namun bau hangus bercampur amis darah masih menusuk hidung warga desa. Mereka berdiri mengelilingi reruntuhan, wajah pucat penuh rasa cemas. Tak seorang pun berani melangkah mendekat lebih jauh. Mereka menunggu, seakan ada sesuatu yang masih tertinggal di balik puing. Surip memecah keheningan. Apa? Semuanya sudah selesai. Namun tak seorang pun bisa menjawab. Mereka hanya bisa menatap, menahan napas, karena firasat buruk masih menggantung di udara. Saat matahari mulai meninggi, beberapa warga berani masuk ke runtuhan rumah. Mereka mengais sisa kayu yang gosong, mencari jasad Darto dan Sulastri. Namun anehnya, tak ada tubuh manusia di sana. Hanya sisa abu, kayu hitam, dan bercak darah mengering yang tampak seperti meresap ke tanah. "Tidak mungkin, mereka pasti masih di dalam," kata seorang warga dengan suara gemetar. Surip menggenggam parang erat-erat. Kalau jasadnya tidak ada, berarti kutukan ini belum selesai. Warga saling berpandangan. Hati mereka ciut, tapi mereka tahu sesuatu masih mengintai. Hari itu berlalu dengan ketegangan. Dan ketika malam tiba, desa kembali diteror. Langit tiba-tiba gelap gulita, padahal bulan purnama seharusnya terang. Angin kencang berembus, membuat pepohonan berderit seperti jeritan. Anjing-anjing melolong panjang, ayam berkokok tak tentu arah. Di reruntuhan rumah Darto, api kecil menyala kembali dengan sendirinya. Dari api itu terdengar suara tawa panjang, suara yang tak asing bagi warga. "Itu, suara Darto," bisik seorang ibu dengan tubuh gemetar. Warga segera menutup pintu rumah masing-masing, namun suara itu semakin jelas, menyebar ke seluruh desa. Malam itu, mimpi buruk menimpa hampir semua orang. Banyak warga bermimpi didatangi sosok-sosok yang telah hilang. Anak kecil, ibu muda, lelaki tua. Mereka berdiri di tepi ranjang, wajahnya penuh luka, mata hitam kosong. "Tolong, bebaskan kami," bisikan mereka bergema di telinga para warga. Ketika warga terbangun, keringat dingin membasahi tubuh. Namun bekas tangan penuh darah terlihat jelas di kain kelambu dan dinding rumah mereka. Kutukan belum selesai. Arwah-arwah tumbal masih terperangkap. Beberapa hari kemudian, Surip yang sedang berjaga malam melihat sosok perempuan berjalan perlahan dari arah reruntuhan rumah Darto. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, pakaiannya lusuh penuh abu. Itu Sulastri. Ia tampak lemah, langkahnya goyah. Warga segera berlari mendekat. "Sulastri, kau selamat." Namun ketika mereka hampir menyentuhnya, tubuh Sulastri menegang. Matanya berwarna hitam pekat. Lalu dari mulutnya keluar suara berat bukan miliknya. "Bukan dia yang selamat, dia sudah jadi milikku." Seketika warga mundur ketakutan. Tubuh Sulastri bergetar, lalu ia jatuh pingsan. Surip dan beberapa orang membawanya ke rumah, meski hati mereka diliputi rasa ngeri.
Saat Sulastri siuman, ia menangis sejadi-jadinya. Dengan suara parau, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam kebakaran itu. Aku sudah membakar makhluk itu. Aku sudah mencoba menghancurkannya. Tapi sebelum api melahapnya, Darto memaksaku masuk ke dalam lingkaran darah. Dia menyerahkan sisa rohnya padaku, agar aku tak bisa pergi dari kutukan ini. Sulastri memandang warga dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah terikat. Sebagian dari diriku bukan lagi manusia. Kalau aku bertahan di sini, desa ini akan hancur selamanya. Warga terdiam, ngeri mendengar pengakuannya. Surip berinisiatif memanggil seorang dukun dari desa tetangga. Namanya Mbah Samin, lelaki tua dengan tubuh kurus dan tatapan tajam. Ia mendengarkan cerita Sulastri dengan wajah muram. Kutukan ini hanya bisa dihentikan dengan satu cara, ujar Mbah Samin lirih. Perjanjian darah harus ditebus dengan darah. Sulastri harus rela mengorbankan dirinya, agar arwah-arwah tumbal bisa bebas dan iblis itu terkunci kembali. Warga kaget mendengarnya. Ada yang menangis, ada yang menolak. Tidak, Sulastri juga korban. Mengapa harus dia lagi yang menanggung? Namun Sulastri menunduk. Wajahnya pasrah. Kalau memang itu satu-satunya cara, aku rela. Aku sudah lama mati sejak Darto memilih jalan setan. Ritual dilakukan di bawah pohon beringin tempat tulang belulang tumbal ditemukan. Warga berkumpul, menyalakan obor mengelilingi lingkaran. Sulastri duduk di tengah, matanya terpejam, air mata mengalir deras. Di hadapannya, Mbah Samin menyiapkan sesajen dan sebilah keris tua yang diwariskan dari leluhur. Saat doa-doa mulai dibacakan, angin kencang berembus. Tanah bergetar, dan dari kegelapan hutan terdengar lolongan panjang. Bayangan hitam muncul, menjerit, mencoba merangsek ke arah lingkaran. Itu Darto, teriak warga ketakutan. Sosok hitam besar, wajahnya menyerupai Darto namun rusak dan terbakar, muncul dari kegelapan. Ia melolong, meraih ke arah Sulastri. Las, kau milikku. Jangan berani tinggalkan aku. Sulastri membuka mata, menatap sosok itu dengan keberanian terakhir. Tidak, Mas, aku bukan milikmu lagi. Aku akan mengakhiri semua ini. Dengan gemetar, ia meraih keris, lalu menusukkan ke dadanya sendiri. Begitu keris menembus tubuh Sulastri, cahaya terang memancar dari lingkaran ritual. Arwah-arwah tumbal muncul, satu persatu, dengan wajah lega. Anak kecil, ibu muda, lelaki tua, semuanya menatap Sulastri penuh syukur sebelum lenyap ke langit. Sosok hitam menyerupai Darto menjerit panjang, tubuhnya retak seperti kaca, lalu meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin. Warga berteriak, sebagian pingsan, sebagian berlutut menangis. Pohon beringin bergetar, lalu diam, seakan mengunci segala kegelapan kembali ke perut bumi. Sulastri terbaring di tanah, tubuhnya lemah. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sebelum akhirnya matanya terpejam selamanya. Desa itu akhirnya terbebas dari teror. Sejak malam itu, suara lolongan, tangisan, dan tawa menyeramkan tak pernah terdengar lagi. Air sumur kembali jernih, sawah kembali subur, hewan-hewan ternak hidup normal. Namun bayangan tragedi itu tak pernah hilang dari ingatan warga. Setiap kali mereka melewati reruntuhan rumah Darto, rasa takut masih menusuk hati. Di bawah pohon beringin, warga mendirikan sebuah batu nisan sederhana bertuliskan nama Sulastri. Mereka mengenangnya bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa dengan pengorbanan terakhir. Surip berdiri di depan nisan itu, matanya berkaca-kaca. Kau sudah melawan neraka, Las. Semoga Tuhan membalas semua pengorbananmu. Namun saat angin malam berembus, beberapa warga bersumpah mendengar suara lirih di telinga mereka. Suara perempuan, lembut, namun samar. Jangan biarkan keserakahan membuka jalan iblis lagi. Dan sejak itu, desa hidup dalam damai, meski ketakutan akan kutukan yang sama selalu membayangi mereka. Kutukan memang berakhir, tapi jejaknya tak pernah hilang. Desa itu jadi tempat penuh kisah seram, di mana orang-orang berbisik tentang Darto si pemuja setan dan Sulastri,
Istri yang rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan banyak jiwa. Dan di setiap malam purnama, di antara desir angin hutan, kadang terdengar tangisan lirih seorang perempuan, mengingatkan bahwa harga dari sebuah pesugihan adalah neraka yang tak pernah benar-benar padam.